Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan saya kembali, Imam Suhairi, calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Sumeneb. Saat ini saya akan mencoba untuk membuat koneksi antar materi modul 3.2 pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Yuk kita ikuti bersama. Baik, untuk yang pertama kita akan coba membuat kesimpulan tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan implementasinya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Kita tahu bahwa sekolah sebagai ekosistem. Sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dengan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi tentunya satu sama lain, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik diantaranya adalah murid, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Sementara itu, untuk faktor abiotik terdiri dari keuangan, sarana dan prasarana, lingkungan alam. Nah, memandang sumber daya sekolah, apakah dianggap sebagai aset atau kekuatan, atau justru dianggap sebagai kekurangan atau masalah? Maka dikenal dua pendekatan, yakni pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset. Baiklah, kita akan deskripsikan sekarang ciri dari kedua pendekatan ini. Pada pendekatan berbasis pada masalah, faktor pada masalah dan isu, fokusnya pada masalah dan isu. Sementara untuk berbasis aset, fokus pada aset dan kekuatan. Kalau berbasis pada kekurangan atau masalah atau hambatan, berkutat kepada masalah utama. Sedangkan pada berbasis aset, membayangkan masa depan. Berbasis pada kekurangan, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya, apa yang kurang? Ini yang membedakan antara berbasis pada aset atau kekuatan, yang berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Begitu pula, berbasis pada kekurangan atau masalah, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Berbeda dengan berbasis aset, selalu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, aset maupun kekuatan yang ada. Kemudian untuk berbasis pada kekurangan, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Ini yang membedakan dengan berbasis aset. Merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan yang dimiliki. Sedangkan pada berbasis pada kekurangan, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sementara itu berbasis pada aset, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Selain itu dikenal juga dengan konsep pengembangan komunitas berbasis aset, yang merupakan suatu kerangka kerja dikembangkan oleh John M. Knight dan Jody Kritzman. Pendekatan ini memberikan nilai lebih pada kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas. Dengan pendekatan ini, melihat komunitas sebagai pencipta dari kesehatan kesejahteraan, bukan sebagai sekedar penerima bantuan. Pendekatan PKBA atau pengembangan komunitas berbasis aset menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya, serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Kedua peran penting ini, menurut Kritzman, jalan untuk menciptakan warga yang produktif. Nah, apa saja tentunya aset yang dimiliki, utamanya aset yang ada di sekolah. Ketujuh aset yang dimiliki sekolah yang selalu beririsan. Pertama adalah modal manusia. Modal manusia
meliputi sumber daya manusia yang berkualitas, seperti ada guru, kepala sekolah, ada tenaga kependidikan, ada karyawan, ada murid, ada berbagai hal, komite pembelajaran, komite sekolah, dan sebagainya. Kemudian ada modal sosial, yakni dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya, sehingga mengatur perilaku warga, meliputi trust atau kepercayaan, jaringan yang dimiliki sekolah, dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini, trust yang dimiliki sekolah, kepercayaan yang dimiliki sekolah, ini akan menjadi sumber untuk merancang program, dan termasuk juga jaringan sosial yang ada. Dan untuk konteks ini, sekolah saya sudah membuat jaringan kerjasama dengan berbagai pihak di luar sekolah. Di antaranya adalah kecamatan, kemudian kepolisian, dan pusat kesehatan masyarakat, serta dunia usaha dan industri. Kemudian yang ketiga adalah modal politik. Modal politik ini berkaitan tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tetapi juga merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Nah, distribusi berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan untuk mencapai kepentingan bersama. Di dalam modal politik ini, sebagai salah satu aset sekolah, dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah misalnya, dengan kewenangan yang dimiliki, menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Berbagai distribusi, berbagai masukan dari warga sekolah diakomodir untuk kemudian dieksekusi yang berpihak kepada murid. Kemudian yang keempat adalah modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya merupakan satu sistem perilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas. Sangat penting mengetahui sejauh mana keberadaan ritual keagamaan dan kebudayaan ada di masyarakat, serta pola relasi yang tercipta di antaranya, untuk selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang menunjang pengembangan perencanaan dan kegiatan bersama. Dalam konteks sekolah saya, ritual-ritual keagamaan yang selalu mengemuka di antaranya adalah peringatan hari-hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, ini selalu diselenggarakan. Ada kegiatan rutin misalnya dengan tadarus Al-Quran, kemudian menyelenggarakan berbagai kegiatan-kegiatan pembimbingan, kajian, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah modal fisik. Modal fisik terdiri dari berbagai bangunan yang ada di sekolah. Hampir sekolah kami punya bangunan fisik yang mendukung terhadap proses pembelajaran, mulai di ruang kelas yang representatif dan telah dilengkapi infrastruktur seperti CCTV, kemudian WiFi di setiap ruangan, dan juga ada laboratorium MIPA, fisika, biologi, dan kimia, kemudian juga laboratorium komputer, dan termasuk diantaranya adalah pertemuan OSIS, musola, dan sebagainya yang bisa digunakan untuk mendukung pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, adalah modal lingkungan alam. Nah, kita tahu potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Di SMA kita, di sekolah kita, merupakan sekolah yang berada di dataran yang tinggi dengan udara yang sangat bersih, dikelilingi oleh perbukitan, dan ini sangat cocok bagi pengembangan untuk pembelajaran. Dikelilingi oleh tumbuhan, siwalan, dan perkampungan, dan ini
barangkali menjadi salah satu potensi alam yang bisa digarap. Dan baru-baru ini kami juga menyelenggarakan proyek penguatan pelajar Pancasila dengan memanfaatkan lingkungan, yakni buah siwalan dan apapun yang ada di siwalan untuk dijadikan proyek penguatan profil Pancasila berupa produk yang bertemakan kewirausahaan. Kemudian yang ketujuh adalah modal finansial. Dukungan keuangan yang dimiliki sekolah untuk dapat digunakan membiayai proses pembelajaran dan berbagai kegiatan seperti BOS dari pemerintah pusat, BOPP dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan bantuan lainnya yang tidak mengikat, serta kas sekolah yang diperoleh dari sumber-sumber yang halal dan tidak mengikat untuk dimanfaatkan dalam pembiayaan operasional. Itulah beberapa kajian yang bisa saya sampaikan di dalam konteks kesimpulan dari materi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Yang kedua adalah hubungan antara pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Sekolah merupakan sebuah ekosistem yang di dalamnya ada faktor biotik dan abiotik yang saling mempengaruhi antar keduanya. Murid, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan seperti tata usaha, ada penjaga sekolah, ada operator sekolah, dan sebagainya, termasuk diantaranya adalah pengawas sekolah, orang tua, masyarakat, dan lain sebagainya. Itu akan saling berpengaruh, saling beririsan dengan faktor abiotik yang ada, yakni anggaran, sarana prasarana, kurikulum, dan suasana disiplin positif yang ada di sekolah. Dari beberapa sumber daya yang ada di sekolah tentu memiliki kontribusi hubungan yang sangat membantu di dalam proses pembelajaran sehingga menjadi lebih berkualitas. Misalnya, modal manusia. Guru yang ada itu guru yang harus memiliki perannya sebagai guru yang selalu inovatif, kolaboratif, berpihak kepada murid untuk mendorong tumbuh kembangnya murid, menggali potensi dirinya. Kemudian ada modal politik, keterlibatan guru misalnya di dalam organisasi profesi atau komunitas praktisi, misalnya seperti MGMP, kemudian komunitas praktisi yang ada di sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru dan pemberdayaan guru yang ada di dalamnya. Kemudian ada modal fisik, sarana dan prasarana yang memadai sangat menunjang terhadap proses pembelajaran murid menjadi lebih efektif. Begitu juga modal finansial. Di sekolah kita ada BOS yang dari pusat, kemudian ada BOPP yang dari provinsi, ada koperasi sekolah, ada infak, ada kemudian kas bagi teman-teman guru yang sertifikasi sehingga menyisihkan sebagiannya untuk menjadi kas sergur. Itu akan membantu terhadap operasional sekolah. Begitu pula modal sosial, relasi yang baik dengan berbagai pihak seperti misalnya kecamatan, kemudian puskesmas, kemudian dengan kepolisian, dengan Koramil, dan dunia usaha serta industri yang saat ini telah terjalin dengan baik. Ini menjadi sumber belajar bagi murid. Kemudian modal alam dan lingkungan yang penuh dengan bersih, udara yang bersih, kemudian juga asri, ini akan membuat nyaman belajar bagi murid-murid, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Modal agama dan budaya.
pembiasaan yang dilakukan seperti membaca surat Yasin sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian adanya kegiatan-kegiatan PHBI. Kemudian juga ada tadarus Al-Quran. Ada kegiatan-kegiatan keagamaan lain yang menjadi ciri dari sekolah kita. Termasuk diantaranya adalah adanya pentas seni budaya tahunan yang diselenggarakan di sekolah. Dengan kondisi seperti ini, maka insya Allah kita akan menuntun murid lebih berkualitas di dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah koneksi atau keterkaitan antara modul pengelolaan sumber daya dengan modul sebelumnya. Baiklah, kita akan bedah satu persatu. Keterkaitan antar materi filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan pengelolaan sumber daya. Di dalam filosofi Ki Hajar Dewantoro disebutkan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh karena itu, yang dapat ditarik sebuah keterkaitan, guru harus dapat menjadi tauladan, harus dapat mengelola, menggali kemampuan murid, menyesuaikan dengan kodratnya, agar dapat menyelenggarakan pembelajaran yang nyaman, agar tercapai kebahagiaan di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah keterkaitan materi pengelolaan sumber daya dengan nilai dan peran guru penggerak. Kita tahu di dalam nilai dan peran guru penggerak ada nilai-nilai berpihak kepada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif. Sementara itu peran guru penggerak terdiri dari pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, dan lain sebagainya. Nah, dengan konteks ini, maka menjadikan nilai-nilai yang ada dalam guru penggerak menjadi sebuah nilai positif, nilai atau kekuatan positif untuk digunakan di dalam mengelola sumber daya secara tepat dan efektif, tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian keterkaitan berikutnya adalah keterkaitan antara pengelolaan sumber daya dengan visi guru penggerak. Ini sangat berkaitan tentunya. Di dalam visi guru penggerak merancang visi yang berpihak kepada murid dengan inquiry apresiatif misalnya, dengan tahapan bagja. Maka koneksi yang bisa kita lakukan adalah guru harus mampu untuk menggali potensi kekuatan yang dimiliki setiap murid agar segera dapat diberdayakan, dimaksimalkan di dalam pencapaian prakarsa perubahan yang ada. Dan kita tahu bahwa segala hal yang ada itu adalah aset utama, aset yang akan kita kelola menjadi sebuah upaya untuk pemberdayaan dan keberpihakan kepada murid kita. Yang berikutnya adalah keterkaitan materi pengelolaan sumber daya dengan budaya positif. Kita tahu budaya positif di sekolah maupun di kelas perlu diciptakan untuk mendukung pembentukan nilai-nilai karakter seperti profil pelajar Pancasila misalnya. Nah, di dalam hal tersebut, maka dalam penerapan budaya positif di sekolah, maka guru perlu untuk memiliki memahami aset yang dimiliki sehingga menjadi sesuatu yang lebih optimal. Semua komponen yang ada di sekolah diberdayakan, terlibat
punya komitmen untuk bersama-sama melakukan pembiasaan, membudayakan hal-hal yang positif menjadi sebuah kekuatan positif di sekolah. Yang berikutnya adalah hubungan atau keterkaitan antara materi pengelolaan sumber daya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Nah, melalui pembelajaran berdiferensiasi, sebenarnya guru dan KSE dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Begitu juga dengan KSE-nya akan mendukung setiap kegiatan yang ada menjadi terbentuknya KSE, mulai dari kesadaran sosial, kemudian kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, relasi sosial, dan keputusan yang bertanggung jawab. Maka kemudian hal yang perlu dilakukan adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, kebutuhan belajar murid, dan dapat menjadi memanage berbagai kesadaran diri sosial sampai kepada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang berikutnya adalah koneksi materi pengelolaan sumber daya dengan materi coaching atau supervisi akademik berbasis coaching. Nah, basis coaching ini diperlukan untuk peningkatan kinerja melalui pembekalan kemampuan pemecahan masalah berbasis coaching. Nah, di dalam hal itu maka coaching ini diperlukan dalam menggali masalah dan potensi siswa, menemukan aset-aset yang ada menjadi kekuatan, menjadi aset, sehingga dapat menemukan berbagai masalah yang dihadapi siswa dengan baik. Yang berikutnya adalah koneksi pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Nah, kita tahu di dalam pengambilan keputusan itu diharapkan melalui 4 pertimbangan, ya, 4 paradigma, kemudian 3 prinsip, dan 9 tahapan pengujian pengambilan keputusan. Apakah itu masuk kepada rujukan moral ataukah merupakan dilema etika. Nah, di dalam koneksinya maka pengambilan keputusan yang bertanggung jawab tepat dalam pengelolaan sumber daya agar tidak keluar dari nilai-nilai dengan tata peraturan, kemudian hal-hal yang bersifat nilai-nilai kebajikan universal, sehingga setiap pengambilan keputusan itu harus bertanggung jawab, harus berbasiskan nilai-nilai kebajikan, dan yang terpenting adalah berpihak kepada murid. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk hal ini. Ya, yang keempat adalah berkaitan dengan ketercapaian di dalam pelajaran yang ada di materi ini. Apa yang sudah berubah ketika mempelajari materi ini? Nah, sebelumnya saya di dalam setiap kegiatan, di dalam setiap misalnya pengusulan program dan sebagainya, maka saya akan selalu berfokus pada masalah, berfokus kepada kekurangan, memetakan kekurangan masalah yang terjadi, tanpa misalnya melihat potensi, kekuatan, aset yang ada. Aset, kekuatan itu menjadi hal yang mungkin disepelekan, sehingga kemudian ketika merancang program saya selalu berbasiskan kekurangan dan masalah yang ada di sekolah. Nah, termasuk misalnya ketika saya ada di kelas, saya selalu melihat kekurangan, melihat masalah-masalah yang ada di kelas untuk kemudian
dijadikan sumber di dalam penyelesaian masalah. Ketika saya telah mempelajari modul 3.2 ini, maka otomatis ternyata terjadi perubahan ya pada diri saya. Pertama adalah mindset, pola pikir tentunya, di mana paradigma saya berubah, mulai berubah dari paradigma yang mengatakan bahwa semuanya bisa dipandang dari kekurangan atau masalah, kemudian berubah menjadi sesuatu yang berbasis aset, mengedepankan cara pandang berbasis kekuatan. Kemudian di dalam merancang sesuatu, termasuk merancang program di kelas, pengusulan program di sekolah, maka saya mulai akan merancang hal itu dengan kekuatan aset yang telah dimiliki di sekolah maupun apa yang ada di dalam murid-murid saya itu dianggap sebagai sebuah kekuatan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.